Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM. Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, selamat pagi menjelang siang. Masih dengan viewer Anda sahabat, dan kali ini 1 jam ke depan akan kita hadirkan gawang pasisi ke ruang negara sahabat. Nah, sahabat Langkisau, sudah ada narasumber kita ya sahabat. Dan juga sahabat Langkisau, viewer Anda sekarang tidak sendiri, ditemani oleh Pak Safrizal juga. Sahabat Langkisau, kita sapa narasumber kita hari ini ada dari Kodim 0311. Ada Letnan Efrizal. Beliau adalah Letnan ARM Efrizal nih sahabat Langkisau, kasih Intel Kodim 0311. Selamat pagi. Panggil Pak atau Letnan? Oh, Pak F aja, siap Pak F. Baik sahabat Langkisau, kita persilakan dulu nih untuk Pak F memperkenalkan diri sembari menyapa pendengar kita di 1,2 Langkisau FM, menyapa sahabat. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi para penggemar radio Langkisau FM dimanapun berada, baik yang sedang melakukan aktivitas masing-masing. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami Kodim 0311 Spesial. Nama Efrizal, panggil F, pangkat Letnan 2 Armet, jabatan PLH Pasi Intel Kodim 03 Pesel. Asal kami asli putra asli Pesel, yaitu lebih dekatnya itu daerah Pasar Baru. Demikianlah salam perkenalan kita singkat, lebih lanjut bisa kita sambil berjalan. Tetap semangat saudaraku. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak F. Sahabat Langkisau, untuk tema kita hari ini mengenai menyongsong pemilu 2024. Ini lebih kurang 1 tahun lagi ya sahabat Langkisau untuk tahun 2024 nanti. Sahabat Langkisau, buat sahabat yang ingin bertanya mengenai tema kita hari ini ataupun mengenai Kodim 0311, bisa sahabat kirim pesan atau telepon. Di menit-menit terakhir nih sahabat Langkisau akan kita buka sesi tanya jawab di 0811661920, atau sahabat bisa tinggalkan di kolom komentar kita. Kita saat ini sedang live di Facebook di LPPL Langkisau FM. Baik sahabat Langkisau, sebelum masuk untuk tema menyongsong pemilu 2024, bisa ceritakan sedikit dulu nggak Pak F ini mengenai jabatan nih, mengenai Pasi Intel Kodim 0311, tugasnya atau sedikit mengenai Pasi Intel. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami sebagai PLH Pasi Intel Kodim PSL, itu tugas kami adalah merangkap sebagai tentang keamanan, baik keamanan dari satuan kami yaitu Kodim, mulai terdiri dari Koramil, kami terdiri dari Koramil 7 Koramil 01 sampai 07, dan juga kami di sini bekerja sama dengan Kopinda tentang situasi atau keamanan di wilayah Kodim Pesel atau terutama Kabupaten Pesisir Selatan. Ya. Adapun tugas kami di sini ada sebagai berikut pandangan umum, yaitu dalam upaya mengantisipasi serta penanggulangan setiap ancaman di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kodim 0311 Pesel mempunyai tugas pokok mencegah, penangkalan, dan penanggulangan setiap bentuk ancaman baik dalam maupun datangnya dari luar, khususnya untuk wilayah Pesisir Selatan. Yang berikutnya, untuk dapat memperkirakan sejauh mana tingkat ancaman tersebut sangat tergantung dari kemampuan aparat intelijen kami dalam mengamati perkembangan Ipolis Hankam serta kemampuan aparat Babinsa
di wilayah masing-masing untuk mendeteksi segala bentuk kerawanan yang mungkin timbul dapat berkembang menjadi ancaman nyata dalam rangka peringatan keamanan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Demikian, Bu. Iya, siap. Terima kasih Pak F. Selanjutnya kita ke tema kita hari ini nih, mengenai menyongsong pemilu 2024 dari Kodim 0311. Seperti mungkin persiapannya ya Pak, atau apa nih yang bisa Bapak hadirkan di 91,2 Langkisa FM. Silakan Pak. Ya, sekarang kita di depan kita ini adalah tahun politik. Iya. Ya, tahun politik ini sebentar lagi kita akan melaksanakan 2024 itu adalah tahun pelaksanaannya. Mungkin tahun 2023 ini untuk para calon-calon yang akan maju itu sudah mulai. Nah, di sini mungkin kami memprediksi ancaman dan kerawanan yang menjelang pemilu tahun 2004 di wilayah Kodim Pesisir Selatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prediksi ancaman dan potensi kerawanan menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 di wilayah Kodim Pesisir sebagai berikut. 1A, terjadinya gesekan antara pendukung atau simpatisan dari para paslon. Yang berikutnya, B itu pelanggaran lalu lintas yang sangat membahayakan pengguna jalan yang dilakukan oleh para peserta kampanye. Berikutnya C, pengerusakan atribut peserta pemilu tahun 2024 oleh peserta simpati yang lainnya. Yang D, menghadapan terhadap masa-masa yang dilakukan oleh masa paslon lainnya pada saat kampanye. Yang berikutnya itu mengeluarkan isu-isu negatif yang dapat menyudutkan paslon yang lain sehingga akan menimbulkan terjadinya kerawanan selembaran gelat, pamflet dan aksi unjuk rasa untuk mendistribusikan salah satu paslon calon terkait, ya bisa terjadi berbentuk korupsi, kasus dan hukuman. Yang berikutnya ketidaknetralan ASN di jajaran Pemda Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini upaya kami di sini sebagai aparat intelijen Kodim Pesisir Selatan, kami akan mengantisipasi. Ya, akan memastikan nanti kami akan bekerja sama dengan komando atas, yaitu nanti di Kodim, Kodim akan menyampaikan ke Korem, ya nanti kami akan di BKO-kan oleh pasukan dari batalion untuk menangkal nantinya untuk mengatasi hasil pada hari halnya untuk melaksanakan kampanye. Demikian yang dapat disampaikan, Bu. Baik. Ini untuk personel sendiri nih Pak, kira-kira berapa yang diturunkan ke daerah Pesel yang begitu memanjang dari utara ke selatan nih Pak? Itu kalau untuk personel tergantung nanti ya, mungkin kita akan berkoordinasi dulu kepada unsur atasan sejauh mana kerawanan yang akan timbul di wilayah kita dalam rangka pelaksanaan pemilu ini nanti. Nah, mungkin kita kalau gejolaknya satu daerah atau kecamatan lebih berbahaya, kita akan perkuat. Ya, demikian. Siap. Untuk persiapannya, apakah udah dipersiapkan dari Hamin atau di hari H-nya aja nih Pak? Kalau untuk persiapan personel, kami sudah membuat kerangka, sudah melaksanakan kegiatan latihan di satuan, yaitu tingkat Kodim. Nanti kita melaksanakan, kita kasih ilmu wejangan kepada para peserta, para anggota, untuk apabila ada terjadi hal yang untuk nanti yang bersifat agak mengancam, kita dapat bertindak di belakang itu di bawah permintaan dari pasukan tetangga kita yaitu Polri. Demikian. Siap. Baik Pak. Di tahun ini, di tahun-tahun pemilu sebelumnya nih Pak, apa sih masalah yang sering terjadi di pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan ini? Kalau untuk tahun-tahun yang berikutnya itu yang tadi kita sampaikan, kebanyakan para paslon ini ya belum ada disampaikan dari Ketua KPU atau pengelola KPU untuk melaksanakan kampanye. Para peserta udah mencuri start duluan. Yang kedua, ada serangan pajar. Ya katakanlah serang pajar, ya mungkin ada yang berubah
berbentuk katakan ya sembako untuk apa. Nah ini kita kedepannya sebagai aparat intelijen ini akan kita deteksi dan ini akan kita laporkan nanti kepada unsur pimpinan kita lebih atas. Demikian. Iya, siap. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Safrizal, silakan Pak. Ya, selamat pagi dan salam semangat pada Pak Letnan Asmin Efrizal yang sudah datang ke Radio Langkisau yang sudah menyampaikan yaitu program-program dan kegiatan intelijen sendiri. Dan ini seperti Bapak sampaikan tadi, di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini kan ada dari kita mempunyai 15 kecamatan nih Pak, 7 koramil. Dan sifatnya seperti Bapak sampaikan tadi dalam rangka menyongsong 1 tahun. Pemilu mungkin kalau dihitung hari nggak nyampe 1 tahun lagi ya Pak ya. Ya betul. Dan sejauh ini Pak, kan sudah mulai tahapan pemilu nih Pak. Sejauh mana koordinasi Kodim sendiri dengan KPU sampai saat ini Pak? Kami tetap berkoordinasi dengan KPU tentang pelaksanaan langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh KPU nanti. Di sini dalam pelaksanaan pemilu ini ada beberapa tahap yang diberikan dari KPU kepadanya. Tahap pertama itu pada tanggal 1 sampai 7 Agustus itu sudah berlalu, itu tentang pendataan parpol. Ya, tahap keduanya berikutnya itu penetapan parpol tanggal 14 Desember dinyatakan. Tahap penetapan dapil caleg yaitu nanti tanggal 1 sampai 9 Februari ini sudah dilaksanakan. Nah, lanjut tahap pendaftaran caleg. Tahap pendaftaran caleg itu dilaksanakan nanti tanggal 1 sampai 14 Mei. Ya, 14 Mei. Tahap penetapan DPT nasional tanggal 19 sampai 21 Juni 2023. Tahap pendaftaran capres Wacapres tanggal 7 sampai 13 September 2023. Tahap penetapan caleg dan penetapan capres Wacapres disahkan itu tanggal 11 Oktober 2023. Masa kampanye tertutup tanggal 14 Oktober 2023 sampai 10 Februari. Masa minggu tenangnya itu tanggal 11 sampai 13 Februari 2024. Pengumuman suara pada tanggal 14 Februari 2024. Ini yang dapat kami koordinasikan yang disampaikan oleh KPU. Demikian, Pak. Ya Pak, ibaratnya tambahan juga Pak. Kan sekarang ini seperti Bapak sampaikan tadi sudah mulai curi-curi star nih Pak. Iya. Jadi data tuh pemasangan tanda tuh foto tuh yang calon ini langsung izinnya laporannya ke Kodim sendiri atau Bapak dapatnya dari ini Pak, dari KPU sendiri Pak. Misalnya di dalam satu daerah ini ada sekian calon. Laporan ini apakah dari partai atau dari KPU memberi tembusannya ke Kodim Pak? Kalau masalah intern penetapan calon atau apa namanya tuh poster-poster, ya, itu yang punya wewenang adalah KPU. Jadi kami mendapat informasi, kami bekerja sama, ya kami jemput bola apa-apa pelaksanaan hari ini apa kegiatan KPU. Karena kami di sini adalah netralitas. Ya kami tidak boleh masuk jauh dalam masalah pemilu ini. Cuma kami bekerja sama melalui salah satu staf dia di KPU. Demikian. Terima kasih Pak. Jadi dapatnya kita Kodim sendiri sebagai netralisir itu dari KPU sendiri. Ya. Misalnya contohnya ada satu kecamatan sekian calon sekian yang akan memasang tanda gambar. Jadi tembusannya dari KPU ke Kodim dan termasuk juga kalau tingkat kecamatannya di Babinsa atau Keramil sendiri ya Pak ya? Iya betul sekali. Jadi kalau kita langsung kita nggak ada wewenang kita di sana. Iya, jadi Pak. karena nanti kita mengintervensi. Iya Pak. Ya kita karena netral ya betul-betul netral. Iya Pak. Kita memantau dari jauh. Ya mungkin yang berurusan masalah ini yang berkompeten adalah KPU. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Apalagi sekarang itu seperti uraian tugas Bapak itu bersifatnya intelijen ini sangat rahasia gitu ya. Betul Pak, ya? sekali Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Siap. Baik. Untuk Pak F nih. Untuk jika terjadi nih ada pelanggaran nih Pak F, itu apakah ada tindakan dari Kodim atau dari KPU-nya nih Pak F, atau dari Kodimnya itu seperti apa? Kalau
pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kami atau anggota, itu kami akan memanggil sejauh mana bentuk pelanggarannya. Apakah memang ini sebagai rekayasa, apa betul-betul anggota kami tersebut terlibat dalam persoalan kompani itu. Demikian, Bu. Siap. Baik, sahabat Langkiso, itu tadi sedikit juga mengenai menyongsong pemilu di 2024 deh sahabat. Kita break sejenak. Sebelum break, Fiora Fanda kasih tahu dulu untuk sahabat yang ingin bertanya, silakan aja ke 0811661920 atau silakan tinggalkan di kolom komentar Facebook kita di LPPL Langkiso FM. Jangan kemana-mana sahabat, selalu dengarkan kita di 91,2 Langkiso FM. Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM. Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
pelayanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wo. Oh, Mak Wo. Sibuk mana Mak Wo mah? Subuh hari baru Mak Wo. Ayo, alah leh. Kebetulan lewat Mak Itam mah. Tolong sebentar Mak Wo siko Itam mah. Kumpulan saruk-saruk kau. Biar rahsia rumah Mak Wo kau setiap nampak dia orang Kemarilah dulu tolongan Bak aku tak gagah mana Mak Wo kini tu. Subuh hari baru Mak Wo. Buang saruk kau sore ancak. Baan kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Berjadwal bagai ya. Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu menumpuk saruk-saruk ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam. Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Wo kau ya? Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pesisir Selatan. Yolah kau betul. Sekolah betul lah Mak Wo. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan 91,2 Radio Langkisau FM. Onde, de apa Hayati? Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo. Lendak TBC kau nak. Capek lah. Parisu ke puskesmas. Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis. Kami dari Saribuaka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.
Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Paidan 91,2 lagi FM. Sahabat lagi masih dengan Fiora Fanda dan juga Pak Safrizal. Sahabat lagi masih dengan narasumber kita hari ini dari Kodim 0311. Ada Letnan Efrizal, Letda ARM Efrizal ya, sahabat lagi pasti Intel Kodim 0311. Tadi kita sudah membahas mengenai menyongsong pemilu 2024 ya, sahabat lagi. Jika sahabat masih ingin bertanya silakan aja ke 0811 6619120 nih, sahabat lagi. Dan kali ini kita hadirkan mengenai informasi mengenai Kodim ya, sahabat. Kita persilakan untuk Pak F memberikan informasi kita mengenai sedikit Kodim 0311. Silakan Pak. Terima kasih Mbak atas pertanyaan atau waktu yang diberikan kepada kami. Kalau di Kodim itu kami di bawah pimpinan Dandim, yaitu Bapak Dandim, yaitu pangkatnya adalah Lekol. Ya, setelah di pembantu Pak Dandim adalah Bapak Kasdim. Setelah ada Bapak Kasdim itu berpangkat mayor. Nah, itu pembagian dibantu oleh Dandim itu dibantu oleh staf. Ya, staf itu ada 5. Yang pertama staf itu staf 1. Staf 1 itu adalah memindahkan tentang intelijen. Intelijen ya, nanti apa perkembangan situasi yang di wilayah Kodim PSL ini, staf Intel itulah yang bertanggung jawab kepada Dandim. Yang kedua yaitu staf op, ya staf op tentang operasi atau penggerakan pasukan dan bidang latihan. Ya, kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sepertinya terjadi nanti bencana atau tanah longsor segala macam, itulah staf op yang mengerahkan pasukan. Nah, itu dia dalam bidangnya dia. Yang ketiga yaitu staf PES, yaitu tas tentang personil. Jadi kalau ada personil yang datang, personil baru, nah, itu yang menerima adalah staf. Nah, itu di bidang tentang kesejahteraan prajurit. Di situ ada juga nanti apabila prajurit mau sekolah, mau naik pangkat, gitu yang mapan adalah staf space atau staf 3. Yang keempat yaitu adalah staf teritorial ya, dan teritorial itu dia kalau tugas teritorial itu memindahkan tentang kemasyarakatan ya, kemasyarakatan ya, bisa tadi yang pernah sudah disampaikan oleh Pak Siter tentang perkembangan contohnya nanti yang marak-maraknya di wilayah kita ini adalah atau pemerintah ini tentang stunting ya, stunting atau dari unsur pimpin kami dari Angkatan Darat atau dari Korem, yaitu tentang prajurit produktif ya, prajurit produktif mengajak prajurit itu berbuat yang positif ya, contohnya nanti bisa bercocok tanam, bermanfaat kepada dia dan mengajak sekaligus masyarakat bisa mengikutinya untuk menanam lahan-lahan yang tidur. Yang terakhir yaitu staf logistik. Ya, staf logistik memindahkan tenting termasuk juga kebutuhannya personil, contohnya nanti pakaiannya, sepatunya, ya, dan juga untuk keperluan yang lain di kantor tentang pengadaan barang itu adalah yang mengkoordinir adalah staf logistik. Demikian yang dapat kami sampaikan, Mbak. Siap. Baik, itu sedikit mengenai ini ya, sama lagi mengenai Kodim 0311. Jadi karena masih ada waktu di sama lagi kita persilakan untuk Pak F dulu nih. Ini ada beberapa lambang juga di bajunya. Sebelumnya kita udah ini juga ya, kita pengen tahu juga nih Pak. Ini lambangnya dapat dari mana, bagaimana juga prosesnya gitu Pak. Silakan Pak. Oh ya, perlu. Ini apa yang dipakai oleh prajurit itu ya, lambang atau prefek itu adalah dia mengambil itu sesuai dengan kualifikasinya masing-masing ya. Jadi tidak mungkin dia memakai sesuatu tribut di dada atau di bajunya tanpa dia mengambil secara proses. Jadi kalau di yang saya pakai ini, saya adalah dari artileri, yaitu pasukan angkatan dari senjata berat
ya senjata berat, yaitu kita dikatakan itu dulu dari pasukan armet, ya pasukan armet, jadi sekarang disingkat aja artileri Medan. Kalau bripet yang ini namanya itu tentang lambang-lambang meriam, ya lambang meriam. Meriam itu banyak, ada meriam itu yang 76, ada meriam itu 105, ada meriam itu GE yang punya laras banyak, yang 32 itu yaitu untuk jenis roket, ya roket. Ya, kalau yang Yusda Watu Pramuka ini, ya ini orang yang mengambilnya itu dulu untuk menjalankan kegiatan masa orientasinya cukup panjang ini, ya cukup panjang. Jadi Yusda Watu Pramuka tahu dia berjalan kaki lebih kurang 35 kilo untuk mengambilnya itu. Demikian. Siap. Baik, sahabat Langkisau. Dari Pak Safrizal mungkin? Kalau kita lihat nih biografi Pak ini sangat keren ya Pak ya. Iya. Dengan pakaian atau atribut yang dipakai. Dalam hal ini Pak, seperti Bapak sampaikan tadi itu kan ada di Kodim sendiri 5 staf atau 5 pasi. Dalam pekerjaannya kalau seandainya ada bidang satu tugas lain bekerja kan bisa prabantuan gitu ya Pak ya? Iya. Misalnya kekurangan daripada bidang operasi bisa meminta ke logistik Pak? Untuk bidang itu masing-masing bidang 1 sampai bidang 5 itu pembantu, tapi apabila ada permintaan yang sangat bergensi itu staf 2 itu op itu dia akan memproporsikan semua personil, ya dia akan memproseskan sundian, kami saling membantu satu sama lain. Jadi kalau kodim itu tidak bisa kita berbuat, oh kalau saya staf ini, saya staf ini, tidak. Jadi satu untuk semua, semua untuk satu. Satu komando ya Pak? Satu komando di bawah perintah Dandim. Demikian. Terima kasih Pak. Baik, sama lagi udah di menit 40 juga nih sahabat. Kita hadirkan untuk Pak Efrizal memberikan pesan nih untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan mengenai menyongsong pemilu 2024. Baik, terima kasih Mbak. Sebelum saya memberi kesan kepada warga masyarakat Pesisir Selatan, ya situasi sekarang ini tentang politik di wilayah kita ini untuk Pesisir Selatan ini dalam keadaan kondusif, ya dalam keadaan kondusif, belum ada hal-hal yang menonjol dan belum ada hal-hal gejolak yang sangat signifikan untuk menjadi perhatian oleh unsur pimpinan kita, yang terutama di sini adalah Bapak Komandan kami Kodim dan juga nanti dari Bapak kita itu Kopinda. Untuk pesan kami kepada warga pencinta radio FF ini, marilah kita bijak di dalam melaksanakan suatu persoalan. Jangan kita terpancing dengan isu-isu yang belum tentu itu pasti akan menimbulkan, akan merugikan kita sendiri. Ditolong dulu dicerna, dianalisa, setelah itu baru kita bisa berbuat. Daripada kita membabi buta tapi kita berurusan dengan aparat yaitu kepolisian. Ini akan merugikan bagi kita masing-masing. Yang berikutnya, yang kedua, kami minta kepada pemuda dan pemudi kita untuk yang menggunakan kendaraan, gunakanlah kendaraan itu kendaraan yang standar, ya. Kalau kita gunakan kendaraan yang bunyinya tidak standar, akan itu mengganggu stabilitas masyarakat. Nah, jadi ini daripada kita membuat kegiatan yang tidak positif, membuat kegiatan yang merugikan kita sendiri, mari kita kegiatan yang kita laksanakan positif, dan itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh perancang demikian. Ngapain kita rubah-rubah? Sekali lagi kepada adik-adik, mari kita taati aturan, baik berlalu lintas. Kalau kita itu pakai helm, ya lengkapi surat-suratnya.
Demikian, Mbak. Siap, baik Pak F. Selanjutnya untuk Bapak mungkin mau menyapa Pak Kodim dulu atau anggota-anggotanya yang bertugas, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Komandan, mohon izin kami sudah berada di Radio FFF Pesisir Selatan menyampaikan tentang perkembangan situasi keamanan di wilayah Pesisir Selatan. Kita mengangkat tema yaitu tentang pilkada, dan juga kepada rekan-rekan yang bertugas di wilayah, tolong dijaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan berputus asa. Badai pasti berlalu. Demikian, Mbak. Siap. Baik Pak F, terima kasih banyak waktunya udah menemani kita selama 1 jam di 91,2 Langkisau FM nih sama Langkisau. Terima kasih banyak Letnan ARM F Rizal. Waktunya Pak, terima kasih ya Pak udah hadir menemani sahabat Langkisau. Sahabat Langkisau, saatnya Vio Ravanda juga pamit dari ruang dengar sahabat dan Pak Safrizal, kru yang bertugas. Nanti kita akan hadirkan relay dengan RRI Pro 1 Padang spesial untuk sahabat ya sahabat Langkisau hingga jam 12 siang nanti. Jangan kemana-mana, selalu dengarkan kita. Kalau ada salah kata, mohon maaf juga sahabat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.